stigma itu kemudian berangkat jadi diskriminasi. Betul. Diskriminasi itu nanti akan berangkat jadi kekerasan. Jadi dia tuh linear tuh. Stigma menuju diskriminasi, diskriminasi nanti ujung-ujungnya jadi kekerasan. Beberapa kasus, dan itu banyak sekali di sosial media. Korban pemerkosaan, untuk diselesaikan nih masalahnya, diapain? Dinikahi dengan pelaku pemerkosaan. Bangke nggak tuh? Lu bayangin nggak? Oke teman-teman di rumah, kembali lagi channel saya. Kali ini kita udah bareng sama teman-teman saya nih. Saya narsumnya nih dari mana coba? Dari deket sini gue. Ini kita mau ngebahas tentang perempuan sih. Lebih detailnya nanti kita akan ngobrol. Saya perkenalan dulu mungkin ya. Buat bro, siapa namanya? Gue Jess. Ya, Jess dari... Gue boleh nyebut podcast gue juga? Boleh. Podcast gue namanya Hamburger Podcast. Ngebahas apa tuh? Hamburger Podcast itu sebetulnya adalah satu podcast yang kita inisiasi buat ngobrolin isu HAM. Tapi kalau selama ini lo ngomongin isu HAM tuh kayaknya tinggi banget gitu ya. Kalau ngomongin isu HAM kayaknya susah banget. Orang ngertinya ya? Iya, ini sebetulnya gue pengen ngomongin kalau isu HAM itu sehari-hari banget. Dari lo bangun tidur sampai lo mau tidur itu semuanya isinya HAM sebetulnya. Itu sih singkatnya. Singkatnya ya. Kalau sis. Oke, gue Nina. Jadi sebenarnya kalau kerja profesi, gue di influencer marketing agency, yang handle campaign. Gue juga well-being facilitator di salah satu rumah well-being, dan gue di komunitas perempuan, salah satu komunitas perempuan Indonesia. Apa tuh namanya? Pentas, jadi perempuan tanpa stigma. Oke. Movementnya untuk apa ya? Gerak bareng, gerak bersama. Untuk ngedukate dan juga ngasih ruang aman buat para perempuan melawan stigma-stigma yang hadir gitu. Gua mundur deh jadi narsum. Segen gua sih. Udah tepat gak apa Nina aja. Ya. Ini kita akan ngebahas tentang perempuan. Jadi kita mungkin perempuan dulu yang bisa menjawab ya. Iya dong. Iya, bener. Perempuan dulu mungkin yang harus ngejawab. Apa sih isu perempuan yang mau Nina angkat tuh apa? Perjuangkan. Oke, karena paling dekat gue dari pentas, movement yang paling sering hadir dan sama perempuan itu kan adalah stigma ya. Stigma apapun itu gitu. Perempuan jadi objek lah, perempuan dengan feminisme lah, ataupun ruang gerak di publik, banyak lah macamnya. Jadi, tapi itu kan terlalu tinggi gitu. Kadang sebenarnya kita temuin banyak banget isu-isu yang hadir di sekitaran perempuan tuh kompleks dan banyak. Mulai dari perempuan berkarir, perempuan bukan berkarir, ibu tunggal, perempuan yang rumah tangga, jadi seorang istri, apapun role yang ada perempuan, itu selalu ada aja stigmanya, dan gue tuh perlu banget bantuan banyak sekali teman-teman di sini yang emang penonton maupun siapapun itu untuk sama-sama gerak, at least biar sama-sama aware dan sama-sama teredukasi sih sebenarnya itu. Tapi kan sekarang peran pemerintah kan sudah nggak seperti dulu lagi dong. Zaman sekarang tuh perempuan udah lebih di apa ya saya bilang ya, dipikirkan lah. Emansipasi perempuan kan sekarang lagi udah mulai digalakkan kan. Nah, menurut lu tuh sekarang itu masih kurang? Masih ada. Kita nggak bisa bilang kurang dan lebih karena sejatinya masih banyak gitu. Jadi sama halnya kayak kita sekarang ngomongin edukasi Indonesia, gimana program udah makin lama makin bagus gitu, tapi masih ada aja yang kurangan akses dan lain-lain gitu. Sama aja kayak di isu perempuan gitu, penggalakan untuk pemberdayaan perempuan, terus juga kesetaraan juga dalam banyak aspek dan lingkup, baik pekerjaan yang lain itu banyak gitu. Tapi masih banyak juga yang aksesnya belum ada, aksesnya belum terjamah, yang juga belum well educated, sehingga yang belum ini kan pasti ada saja isunya dan ada saja challenge. Makanya tadi lu masuk ke pentas tadi. Ya, tapi kan ini apa? Gue jadi kayak host aja. Kebiasaan. Ngobrol ya kan. Kebiasaan. Maksud gue, tapi kan Indonesia udah pernah punya presiden perempuan. Kalau kita mau ngomongin soal kesejahteraan, nggak cuma cukup buat gue ya pribadi, nggak cukup cuma ada role-nya, nggak cukup cuma ada sosok gitu, yang jadi hero-nya, ya kan, kita kan gitu kan, ada hero-nya, nggak cukup gitu loh, karena kalau secara logika aja satu
sosok untuk mengcover seluruh isu yang di Senusantara ini kan juga banyak banget, nggak usah jauh-jauh gitu. Gue sebagai ibu tunggal aja ada hal-hal yang menurut gue pribadi pun nggak bisa sekedar pemerintah ataupun adanya sosok perempuan presiden yang bisa handle itu, nggak bisa gitu. Kalau nggak gue, ya sekitar gue paling gitu. Jadi ya pasti akan ada aja sih, walaupun lu pernah punya presiden perempuan. Tapi itu sebelum tadi pertanyaan, kalau pertanyaan goblok-goblokan aja. Tapi gue serius banget ya. Iya. Tapi memang ya Pak, karena realitanya goblok banget menurut gua hari ini. Kenapa tuh? Kita udah pernah punya presiden yang perempuan. Nah. Hari ini kemudian setiap kali pemilu juga DPR itu menargetkan 30% perempuan di kursi DPR gitu. Sekarang ketua DPR-nya perempuan kan? Hari ini ketua DPR perempuan yang merupakan anak dari mantan presiden yang perempuan itu. Sangat kebetulan banget memang gitu. Keren banget banteng merah. Tapi maksud gua, ya coba lo bayangin deh. Pernah punya presiden perempuan. Hari ini ketua DPR perempuan. Yang kemudian juga ketua DPR yang perempuan ini adalah anak dari mantan presiden yang perempuan, yang kemudian juga adalah ketua dari partai yang ketua sebelumnya adalah ibunya yang tadi itu gitu. Kira-kira gitu ya. Misalkan gitu. Tapi maksud gua dengan kondisi yang kayak gitu aja, lihat apa produk-produknya DPR. KUHP yang baru disahin Desember 2022 yang lalu. Tidak berpihak terhadap, iya kan, DPR yang kemudian isinya ada perempuannya gitu, yang kemudian ketua DPR adalah perempuan, tapi produknya itu memvalidasi kekerasan terhadap perempuan. Itu coba. Ya itu sebenarnya emang banyak isu yang apa ya? Yang apa tuh? Kayak kemarin contoh lah gitu. Ini berat banget, udah mulai masuk peraturan dan undang-undang ya gitu. Tapi at least masih banyak hal yang gue juga mengakui ada poin-poin yang memang akhirnya membuat lega perempuan. Tapi banyak juga yang justru harmful buat perempuan. Gitu. Sehingga ya kalau boleh jujur gitu, apakah gue sudah merasa aman? Ini simpel banget deh. Apakah gue sudah merasa aman dengan hadirnya itu sebagai seorang perempuan? Gue masih bisa bilang belum. Mungkin lu bisa jelasin di mana poin dari sisi laki-laki? Sisinya gini, gue nggak mau ngomong dari sisi laki-laki meskipun gue laki-laki gitu ya. Tapi gini kira-kira maksud gue. Tapi kan minimal yang lu keluarkan tuh kan dari seorang laki-laki. Persis. Tapi gini, coba kita flashback lagi berapa banyak peraturan daerah yang sangat diskriminatif terhadap perempuan. Perempuan nggak boleh pulang malam. Perempuan nggak boleh menggunakan pakaian. Itu stigma bukan? Enggak, tapi itu dikristalkan jadi bentuk beberapa peraturan daerah. Oke, ya. Peraturan daerah itu. Sebagian daerah ya masih. Gitu. Dan kemudian lahirnya KUHP, misalnya tadi gue masih ngomong dalam konteks KUHP ya. Lahirnya KUHP kemudian justru malah menjustifikasi peraturan-peraturan yang sudah mengandung kekerasan terhadap perempuan malah menguatkan itu, alih-alih dia menghapuskannya. Maksud gua. Oke, paham. Pertanyaannya masih mau percaya nggak kemudian sama produk itu gitu. Dan jadi aman atau tidak sebenarnya, membuat aman nggak gitu. Sebenarnya berarti Nina sendiri udah jawab ya bahwa itu tidak membuat perempuan jadi semakin aman. Berarti kontribusinya ya bukan hanya perempuan aja dong. Betul. Harus laki-laki juga. Karena produk DPR itu tidak dibuatkan oleh perempuan aja. Jadi harus semua kalangan, semua laki-laki perempuan harus memahami emansipasi wanita sebenarnya kan. Karena movement ini pun sebenarnya tidak bisa hanya sekedar dilakukan satu entitas atau cuma sekedar komunitas. Ini sebenarnya walaupun isu yang dibawa adalah isu perempuan, ini sebenarnya akan sangat berimpact kepada semuanya gitu loh. Gitu. Apalagi ya again ini sesimpel inilah, lo hidup bermasyarakat. Contohnya tuh ya? Iya, hidup bermasyarakat ada laki-laki dan perempuan gitu. Keduanya di mata hukum pun punya kesamaan hak gitu. Yang sama sebagai warga negara gitu loh. Tapi karena banyaknya isu yang stigmatized salah satunya dan yang hadir konflik-konflik maupun juga problem-problem yang hadir ke perempuan dan cukup masif, gue nggak bisa bilang cukup masif juga ya, masif gitu loh.
banyak banget nih urusannya antara patriarki dan lain-lain, banyak lah elemen yang menjadikan itu menjadi masif gitu. Sehingga kalau hanya perempuan yang berbicara, again sekarang aja di sosial media kita baru speak up something aja, masih banyak banget toxic komen gitu. Walaupun komennya gue juga nggak bisa bilang ini cuma dari laki-laki. Bahkan sesama perempuan pun menekan sesama perempuan gitu. Tapi kita juga nggak bisa 100% menyalahkan apakah individunya laki-laki dan perempuan. Karena kita bertahun-tahun lamanya itu juga udah banyak banget prinsip-prinsip yang memang mendukung kekerasan atau perlawanan ataupun memberikan stigma-stigma tersebut kepada perempuan gitu loh. Sehingga ya again karena ini berimpact kepada semua orang, ya kalau mau bergerak ya harus semua orang. Itu nggak bisa perempuan aja. Itu yang kalau nggak salah disebutnya sebagai internalized patriarchism atau internalized misogynism ya, kalau nggak salah. Ya. Tapi setelah yang gue mau tanya nih, oke, tapi dari berapa tahun yang lalu sih itu emansipasi perempuan tuh? Gue mau tanya lebih detailnya nih maksudnya. Udah berjalan berapa jauh sih emansipasi perempuan dibuat sampai sekarang masih impact-nya masih belum begitu besar kan? Jujur, kalau secara historis gue pribadi masih kurang ilmu di part itu. Gitu. Gue bisa bilang ya, spesifik tapi yang sangat kami pahami ketika kami belajar tentang perempuan, feminisme ataupun juga tentang pergerakan-pergerakan humanis gitu. Itu sebenarnya sudah terjadi sangatlah lama. Bahkan udah dari zaman, kita bisa bilang itu zaman-zaman old, zaman-zaman jadul, itu semua udah banyak banget pergerakannya. Gitu. Hanya karena again itu dari struktur sosial, prinsip-prinsip yang hadir, bahkan tadi peraturan-peraturan yang ada, kultur-kultur kita yang ada, kayak gue dari sebagai orang Jawa aja punya historik yang panjang membuat stigma juga semakin banyak hadir, sehingga perlawanan ataupun emansipasi yang hadir itu juga masih terus berjalan, karena yang kita lawan bukan cuma sekedar prinsip kemarin sore and then kita coba lawan, udah berpuluh-puluh tahun gitu, iya, ini tuh lama sekali dan kolektif, bahkan kita bisa bilang bukan cuma Indonesia aja gitu loh. Ini kan juga isu dunia gitu kan, sehingga ya justru kenapa jadi lama perlawanan atau emansipasinya, ya karena memang belum selesai segitu panjangnya dan segitu lamanya itu sudah ada. Gue pengen nyambung ke pertanyaan lo yang tadi. Itu apa tuh? Historisnya ya. Sebetulnya kalau historisnya secara global itu sebetulnya yang nonton podcast ini nanti bisa coba googling atau mungkin di sini juga mulai bisa ditampilin tuh ya hasil-hasil pencarian di Google-nya itu. Seenggak-enggaknya bisa dimulai dengan yang namanya first wave feminism, second wave feminism, sama yang terakhir third wave. Sekarang kita third wave kan, feminism third wave, gelombang ketiga. Itu secara global ya, itu udah dimulai dari 1900-an. Tapi kalau di Indonesia sendiri, ini fakta menarik ya. Gue pernah, gue pernah ngobrol sama salah satu sejarawan. Sayangnya sekarang udah gabung partai, jadi gue nggak mau sebut namanya. Tapi kira-kira gini, si sejarawan ini pernah ngomong bahwa sebelum gue masuk ke omongan sejarawan ini, gue pengen nanya sama lu, gue yakin sih, mungkin kalau yang gerak di isu feminisme cenderung udah lebih paham, udah lebih ngerti maksud gue. Kalau kita ngomongin soal Hari Ibu tanggal 22 Desember, itu ibu macam apa sih yang kemudian muncul di otak kita ketika kita ngomongin Hari Ibu tanggal 22 Desember? Apakah ibu dengan peran domestiknya yang kemudian melahirkan anak, mengurus rumah tangga dan yang lain sebagainya atau gimana? Kalau gue sih pandangannya ya pasti itu lah. Pasti itu. Nah, faktanya Hari Ibu 22 Desember itu sebetulnya adalah Hari Kongres Perempuan pertama di Indonesia. Jadi 22 Desember tahun 1920-an sekian, itu perempuan-perempuan di Indonesia itu udah berkongres dan mereka ngomongin bukan hal-hal yang sifatnya domestik tadi, bukan ngomongin soal sebatas yang domestik itu, tapi dia udah ngomongin gimana kontribusi perempuan buat kemerdekaan Indonesia pada waktu itu dan yang lain sebagainya. Tapi kan terbukti juga kemerdekaan Indonesia kan bendera merah putihnya perempuan ya. Persis. Ya kan? Yang gue coba omongin adalah sebelum zamannya Soeharto, peran perempuan itu sudah kuat banget. Kongres Perempuan, itu Kowani kalau nggak salah namanya. Terus kemudian termasuk di dalamnya itu Gerwani loh. Gerwani yang kemudian di label jahat di peristiwa G30S. Ya kan? Begitu gue lihat perempuan yang udah sedemikian kerennya,
ketika Soeharto naik jadi presiden, itu semua dikerdilkan. Ya. Dan dikerdilkan lalu dibikin PKK. Ya udah peran perempuan jadi ibu-ibu PKK aja. Betul. Itulah titik kemunduran gerakan perempuan di Indonesia tuh. Nah, selama 32 tahun itu juga itu dikerdilkan. Pasca 98 baru mulai muncul lagi tuh gerakan-gerakan perempuan yang ini dan segala macam. Jadi kalau misalkan tadi pertanyaan lo kenapa udah puluhan tahun tapi masih begini-begini aja gitu. Karena sistemnya nggak mengizinkan atau sistemnya tidak menghendaki di zamannya Orde Baru hari ini pun masih begitu gitu ya, sistemnya tidak menghendaki. Tapi di hari ini kan udah beda dong, di zaman Orde Baru dan di hari ini ya ada perubahan lah. Cuman ya Orde Baru itu kan singkatannya Orba, hari ini kan katanya orang baik, singkatannya kan sama-sama Orba. Kan sama-sama Orba. Iya, cuman beda iniannya aja, beda panjangannya aja. Tapi kalau mau dibilang hari ini kan sistemnya enggak buktinya undang-undang yang tadi lah itu kalau kita ngomong pemerintahan. Salah satu tolok ukurnya adalah undang-undang apa atau regulasi apa yang dilahirkan gitu. Itu regulasi-regulasi yang masih mendiskriminasi perempuan. Masih saja. Dan ini nyambung ya kalau tadi pentas gitu ya, perempuan tanpa stigma gitu. Stigma itu kemudian berangkat jadi diskriminasi. Betul. Diskriminasi itu nanti akan berangkat jadi kekerasan. Jadi dia tuh linear tuh. Stigma menuju diskriminasi nanti ujung-ujungnya jadi kekerasan. Akan selalu kayak gitu. Akan itu tolak ukurnya ya? Yes, jadi kalau misalkan mau ngomongin soal Indonesia tanpa kekerasan terhadap perempuan, ya lo harus ngomongin Indonesia tanpa stigma terhadap perempuan dulu. Itu awalnya. Menurut gua, tahu kalau menurut yang lain gimana. Untuk sis nih, berarti kan udah berkecimpung di dunia itu dong selama ini. Apa sih maksudnya kalian tuh menginginkan yang kayak gimana perubahan itu, atau dengan cara kalian turun punya satu komunitas, apa yang kalian kontribusinya untuk merubah itu? Oke. Kalau gue berangkatnya dari komunitas gue aja lah. Komunitas gue. Karena kalau dalam gerakan agendanya banyak sekali, kita bisa bilang. Kalau dari perempuan tanpa stigma sendiri, awalnya kami bangun pun, awalnya foundernya kan kita Kak Poppy Diharjo ya. Beliau yang juga secara konten juga cukup aktif. Karena memang berangkatnya dari story kami. Jadi ketika kami bikin bertiga, gue, Kak Poppy Diharjo sama kami Amalia. Kami dulu pernah dalam satu komunitas untuk ibu tunggal di Indonesia. Lalu kami coba pikir lagi kalau ibu tunggal, ibu dan yang role-nya adalah ibu gitu. Tapi masih nggak cukup nih kita ngomongin soal perempuan. Which is kalau perempuan role-nya banyak gitu loh. Tapi kita ngomongin perempuan gitu ya. Apa yang kita pengen sebenarnya sih gitu. Dan apa sih kenapa kita nggak bikin pentas? Apa sih kontribusinya mau kita harapkan hadir setelah adanya pergerakan kami itu? Satu hal yang paling esensial pertama kali adalah menjadi ruang aman. Jadi gini, banyak banget komunitas dengan banyak sekali agenda kita untuk edukasi orang, kasih awareness yang sama untuk isu-isu perempuan. Tapi karena gue berangkat juga dari well-being gitu, di mana selalu ada prinsip kami memberikan ruang aman. Karena proses melawan stigma itu juga nggak bisa cuma datang dari kita komunitas. Kami juga perlu memberdayakan setiap anggotanya kan. Ya, betul. Nah, untuk memberdayakan mereka dengan segala macam isu yang hadir di perempuan, yang paling dibutuhin teman-teman ini kan salah satunya adalah ruang aman gitu. Gue bisa speak up, gue boleh speak up, mampu speak up gitu. Tapi setelah gue speak up, apakah gue cukup aman? Masih itu ya? Yes. Bahkan itu kalau kami berani speak up, masih banyak sekali teman-teman, apalagi teman-teman daerah juga, yang bahkan belum bisa speak up karena merasa tidak aman. Tidak amannya itu seperti apa? Jelas ancaman bisa. Masih bisa. Terus misalnya gue ngomongin soal sesimpel ini, gue perempuan, gue seorang ibu. Berarti masih banyak penolakan ya terhadap itu ya. Jelas. Sampai ada ancaman itu berarti ya, itu gue baru tahu. Maksudnya bukannya gue kira itu masih ya lu bebas-bebas aja berargumen. Simpel gini, stigma gue bertato. Gue seorang ibu dengan seorang putri, ibu tunggal, bertato. Gak usah jauh-jauh kemana-mana. Dalam hari-hari masih banyak penolakan ke gue.
bahkan bisa memberikan ancaman bahwa lu nih orangnya nggak beres, lu punya anak, nggak punya suami, lu bertato lagi. Kalau circle stigma, kalau orang yang umum udah biasa, circle teman-teman udah biasa ngelihat gue bertato segala macam, itu udah biasa. Tapi gue masih menemukan tempat-tempat, waktu-waktu, momen-momen di mana orang ngelihatnya sebegitunya, seakan jadi gue nggak merasa aman jadi seorang ibu. Nah, untungnya setelah berapa tahun gue berada di komunitas, gue mulai bisa speak up. Tapi banyak sekali teman-teman yang bahkan nggak bisa speak up. Sehingga dengan adanya komunitas ini diharapkan nggak usah muluk-muluk teman-teman jadi bisa lebih speak up, enggak. Tapi setidaknya mereka bisa menyampaikan apa yang mereka rasakan secara internal dulu. Sehingga ketika mereka nggak tahu kalau gue udah mulai berani, gue mesti ngapain. Tapi itu problemnya berarti di kota-kota kecil. Kota-kota besar. Bahkan kota-kota besar pun ada. Kota-kota besar masih tetap Jakarta banyak sekali. Pernah melihat nggak di Instagram story perempuan speak up gara-gara dia kena catcalling? Terus, wah komennya kan berantai tuh. Dangdung. Biasa, masih ada aja komen yang speak up. Bajunya sih mbak, apa ini mbak, apa. Dia speak up. Kita punya privilege untuk, karena punya edukasi dan awareness yang cukup. Tapi masih banyak juga yang nggak punya privilege itu. Sehingga mau ngomong aja. Besar, ya? Iya, mau ngomong aja, aduh, gimana? Gitu. Jadi sehingga satu hal berangkat dari situ dulu aja. Nyiptain ruang aman buat para perempuan. Itu aja PR-nya masih banyak banget. Berarti harus ngasih edukasinya yang lebih. Iya, bahkan untuk edukasi internal aja agar teman-teman kita tidak bisa memberikan jaminan. Tapi itu nih, yang gue mau tanya lagi nih, mungkin ini nyinggung-nyinggung ke pemerintah nih. Berarti itu tanggung jawab pemerintah dong. Salah satunya. Berarti kan itu tingkat pendidikan yang harus. Iya nggak sih? Nggak cuma pendidikan. Setiap sektor dan aspek gitu. Setiap sektor, tapi kan kalau gue berangkatnya gue ngeliat dari tingkat pendidikannya dong. Ya itu kan yang berkontribusi di situ ya pemerintah dong, meningkatkan taraf. Pertanyaannya juga pendidikan yang seperti apa dan di mana? Persis. Seperti apa dan di mana gitu. Kalau kita masih kepikir edukasinya adalah sektorial yang benar-benar berangkat dari sekolah atau edukasi umum, buat gue pribadi, menurut gue not enough. Nah, kalau buat lu nih bro, kenapa yang gue mau tanya lu nih? Kenapa bisa seperti itu? Berarti kan sama apa ya? Stigmanya itu tetap mau di kota kecil tetap masih pemahaman orang tentang itu. Sama halnya seperti kayak pemahaman seks misalnya. Hampir sama kan berarti kan? Bener nggak? Iya. Nggak beda jauh kan? Karena, nah kenapa negara kita dibilang negara mau apa ya, mau maju kan, bukan lagi berkembang. Kenapa masih berkembang mulu? Tapi kenapa masih kembali kembang bangke? Iya, tapi kenapa masih di posisi itu terus gitu? Nah, ini tadi ngomong dari soal tato ya. Bang, lo tatoan. Gua tatoan. Itu ya, kita tatoan ya. Kita berdua tatoan. Nina tatoan. Tapi Nina akan ngerasa lebih berat dalam experience dia sehari-hari ketimbang kita. Kenapa? Karena pola pikir masyarakat yang masih patriarkis. Ya, kemudian dia pola pikir yang patriarkis itu menjadikan perempuan sebagai objek, maksud gua. Itu. Tapi itu berangkat dari apa? Kenapa pola bisa? pikir yang patriarkis. Pola pikir budaya kah? Iya. Budaya dan apa ya? Budaya. Iya, budaya. Ya, budaya. Kenapa misalkan begini? Kenapa misalkan contohnya gini ya. Ini contoh konkretnya. Kita kemarin gerakan sosial lah bahasanya gitu ya. Akhirnya setelah 15 tahun berhasil ngegolin undang-undang TPKS, tindak pidana kekerasan seksual. Itu setelah 15 tahun. Itu kan berangkat dari apa? Dia berangkat dari fakta yang sudah berulang kali kejadian, tapi mungkin nggak terlalu banyak terekspos, tapi sebetulnya dia udah jadi rahasia publik. Di contoh kasus misalkan ada perempuan ngadu ke polisi, ya, perempuan ngadu ke polisi. Speak up bahwa dia adalah korban pemerkosaan. Pak, saya mau melaporkan bahwa saya habis diperkosa nih. Ini perempuan ngomong begitu. Polisinya ngomong apa? Tapi lo nikmatin kan? Tapi ikut goyang juga kan?
Masa nggak nikmatin sih, emang nggak meremelek? Itu kan dia menjadikan perempuan sebagai objek. Dia menggunakan sudut pandangnya sebagai laki-laki buat melihat. Itu di dalam kasus itu apa? Itu konkret. Konkret di banyak kasus di mana perempuan melaporkan dirinya sebagai tindak pidana pemerkosaan. Itu pasti polisinya menjadikan perempuan sebagai korban untuk yang kesekian kalinya. Jadi lo bayangin dengan pola pikir patriarkis yang masih menganggap bahwa ketika perempuan dalam tanda kutip, bukan dalam tanda kutip, sorry, ketika perempuan diperkosa, dia kehilangan harga diri, betul. Harga dirinya kan gitu ya. Sehingga si perempuan ketika dia udah jadi korban pemerkosaan dan dia pengen ngomong aja, itu bebannya berat banget tuh. Udah ketika dia berhasil overcome beban itu, dia datang ke polisi memberanikan diri untuk jadi korban. Polisi ngejatuhin lagi dan menjadikan dia korban yang kedua kalinya. Dan bahkan beberapa kasus, dan itu banyak sekali di sosial media, korban pemerkosaan untuk diselesaikan nih masalahnya, diapain? Dinikahi dengan pelaku pemerkosaan. Bangke nggak tuh? Lu bayangin nggak? Apa alasannya? Alasannya sesimpel, ya lebih baik dinikahi karena sudah hamil misalnya gitu ya, dan anak dinikahi. Stigmanya double lagi kan? Ya, double. Stigma lo hamil di luar nikah, gitu kan? Solusinya adalah dinikahkan. Padahal dia adalah korban pemerkosaan. Karena stigmanya itu aib buat masyarakat. Aibnya buat perempuannya. Iya. Ya, tapi sebenarnya itu nggak boleh buat itu jadi patokan. Padahal dia adalah korban. Betul. Bukan yang salah, tapi karena ada stigma dan aib itu membuat si perempuan kondisinya makin tidak aman. Ini nggak apple to apple, tapi coba lo bayangin. Lo di jalan, lagi di jalan nih, terus tiba-tiba lo dijambret. Begitu lo lapor polisi, lo sama polisi disuruh damai sama jambret itu, suruh pelukan, dan lo suruh memaafkan jambret itu. Itu kan udah berat ya. Ini dalam porsi yang beratus-ratus kali lipat lebih berat, si perempuannya disuruh hidup bersama-sama dengan orang yang merkosa dia. Kan anjing, maksud gua, itu ngehe banget. Wah, kan? Karena kadang-kadang stigmanya orang kita itu begitu. Daripada jadi aib, ya mendingan nikahin. Itu salah. Alasannya gitu. Alasannya gara-gara udah kadung hamil gitu. Nah, terus orang yang udah hamil gara-gara diperkosa mau aborsi, distigma lagi. Mau aborsi, nggak menghargai kehidupan dan yang lain sebagainya. Membunuh bos, orang. dia diperkosa, bos. Dia hamil bukan atas kemauannya sendiri. Gitu loh maksud gua. Betul. Padahal kalau kita ngomongin soal aborsi dan tidak aborsi, itu kan sebetulnya adalah bagian dari kedaulatan si perempuan atas tubuhnya sendiri. Dia yang berhak menentukan, gua mau hamil apa enggak, gua mau ngikip anak ini atau enggak. Itu satu hal tuh. Di layer pertama, di layer kedua ketika dia memutuskan untuk mempertahankan anaknya, entar ada kena stigma lagi ketika dia pengennya sesar. Ngapain sih sesar, normal aja. Lo kalau ngelahirin nggak normal, lo nggak utuh lo sebagai perempuan. Nah, itu dia. Utuh sebagai perempuan. Apaan itu utuh sebagai perempuan? Dan lanjut lagi, ketika dia sudah berhasil, katakanlah lahir normal, menjawab permintaan sosial, ya kan? Dia tidak siap menjadi ibu, dalam artian tidak pandai dalam mendidik anak dan segala macam. Gitu. Bahkan kehamilan yang direncanakan pun banyak sekali orang tua yang ternyata tidak siap. Ini bayangkan ini kehamilan yang tidak diinginkan, lalu secara langsung dipaksa untuk punya dan siap anak, tapi secara mental belum, bahkan masih ada juga yang kalau dia mau ke psikolog dan lain-lain dianggapnya gila. Berapa banyak stigma yang dia rasain? Gila. Satu manusia dengan segala luka dipaksa bertahan, lalu harus juga bertanggung jawab menghidupi dan memberikan kebahagiaan untuk anak. Karena yang gue pahami adalah ketika lo mendidik anak, lo merawat anak, ya lo pengen dia bahagia kan. Sedangkan sekarang kita nih di sosial media banyak banget gaungnya nih, kalau ibu bahagia, anak akan bahagia. How come? How can I be happy ketika gue punya segudang masalah mental yang totally gue nggak bisa tanggulangi dan gue nggak punya akses untuk nanggulangin itu, dan harus dipaksa secara garis besar merawat, dan ketika tidak sanggup kena lagi judgement orang. Kenapa bukan bapaknya yang kena stigma?
Ya itu tadi kan budaya, ya kan. Ya. Jadi ketika misalkan sepasang orang tua katakanlah dalam gambaran orang tua yang ideal ada bapak dan ibu gitu ya. Kita masih ngomong dalam konteks yang heteronormatif nih. Yes. Terus bapak sama ibu ini punya anak. Anaknya kemudian dalam tanda kutip dianggap gagal. Yang kena stigma duluan tuh ibunya bukan bapaknya. Ya. Karena ibunya yang selalu dianggap punya kewajiban untuk mendidik dan ngurusin anaknya. Padahal bapaknya juga bikinnya bareng-bareng. Ya, ngerawatnya. Emang bikinnya sendiri kan kagak? Iya. Ya. Itu masih ini ya. Pendidikan dan pelatihan terhadap perempuan tuh. Gimana nih? Mau ngambil dari angle apa nih pendidikan pelatihan tentang perempuan? Jangan-jangan bukan terhadap perempuan yang harus dilatih. Sebenarnya. Tapi laki-lakinya. Tapi society-nya, tapi masyarakatnya. Yes. Karena coba lo bayangin dari sekian, ini sebetulnya yang lebih berhak ngomong ini ya, Nina perempuan ya. Tapi gua pengen ngomong supaya orang-orang nggak mikir wah ini cuma suara perempuan, enggak. Sebetulnya banyak laki-laki yang juga udah sadar dengan ini, dengan tanpa bermaksud menggantikan posisinya perempuan. Bukan dalam konteks bukan bermaksud untuk menggantikan posisi perempuan untuk ngomongin ini gitu ya. Tapi si perempuannya yang udah ngadepin stigma beratus-ratus layer gitu, beratus-ratus lapis. Tapi kemudian yang harus dididik dan dilatih perempuannya lagi, enggak lah menurut gua. Yang harus dididik dan dilatih jangan-jangan lingkungan sosialnya. Iya, betul. Yang kemudian masih memandang perempuan sebagai objek. Yang kemudian masih memandang perempuan sebagai komodifikasi. Bukan sebagai subjek gitu. Kita kan laki-laki kan selalu menempatkan diri kita sebagai subjek dan menempatkan yang berlawanan dari kita sebagai objek. Padahal semuanya adalah subjek. Gak boleh ada yang jadi objek. Mau gue tanya lagi nih, negara mana yang sudah menerapkan kesetaraan gender? Kalau kita ngomongin, kita mau berpatok, kita pengen yang begini, tapi kita kan punya role modelnya, harus kita ngelihat negara mana yang sudah menerapkan itu dan berhasil. Oke. Kalau dari gue ya, kalau nyebutin negara sebenarnya totally banyak yang jadi role model. Tapi kalau gue lebih senang, gue lebih memilih atau gue prefer untuk tidak hanya sekedar menjadikan negara lain sebagai role model, tapi justru ke negara sendiri. Karena tentu juga kultur dan sosialnya setiap negara itu berbeda. Gitu loh. Karena misalnya gini, kita mau coba menerapkan stigma budaya barat yang katanya sudah lebih setara, maju dan tapi menurut gua enggak juga. Justru itu maksud gua. Konteksnya adalah gini, selalu akan ada part-part ataupun menurut setiap daerah, negara yang memang membuat wanita itu jadinya seperti itu dan punya habitual atau gerakan yang memang masing-masing pun walaupun agendanya sama, tapi polanya atau caranya berbeda. Karena disesuaikan dengan masing-masing gitu. Nah, kalau kita kucuk-kucuk menerima mentah-mentah and then kita adaptasikan, oke. Tapi kalau kita langsung sekedar jadi ini lo untuk kita gerakin gitu, belum tentu sesuai dengan budaya kita. Nggak usah ngomong yang ribet-ribet gitu. Ngomongin soal budaya barat versus budaya timur aja itu sampai sekarang masih jadi polemik kan. Gitu loh. Apalagi udah budaya barat versus budaya timur ditambah lagi dengan isu, gue bisa bilang isu feminisme gitu loh. Isu nggak usah feminisme, kita ngomongin perlawanan stigma, gerak bersama, movement bersama gitu. Itu tuh udah layer polemiknya udah makin banyak gitu. Jadi kalau gue lihat ke negara mana, aduh sumpah kalau di gue ya, lihat negara gue sendiri dulu aja deh gitu. Itu karena masih banyak yang even dari dalam tuh ini nggak kelar-kelar gitu loh. Gue mau adaptasi dari luar juga yang di sini aja kultur umum tanpa ngomongin stigma dan perempuan aja tuh masih banyak banget. Berarti complicated. Ya dibilang complicated pasti. Gue kalau boleh ngomong soal tadi budaya barat sama budaya timur, gue punya pandangan yang sedikit berbeda. Kalau kita selama ini selalu ngomong bahwa budaya barat selalu yang lebih maju ketimbang budaya timur dalam konteks feminisme, misalkan dalam konteks perempuan secara lebih besar ngomongin soal bagaimana orang selalu memandang gender itu biner. Yaitu laki-laki dan perempuan, padahal hari ini kita kenal yang namanya sexual orientation, gender identity, expression, dan sexual karakteristik, SOGI. Itu terma yang selama ini dipakai oleh teman-teman LGBTQI+ gitu ya. Nah, lo tahu nggak kalau sebetulnya budaya Indonesia yang dibilang sebagai budaya timur itu
bukan budaya Indonesia deh, spesifik budaya Bugis yang kemudian hari ini secara geografis adalah Indonesia, yang kita kenal sebagai budaya Timur, itu justru udah lebih progresif dalam mengenal gender. Jadi di budaya Bugis itu dia tidak mengenal gender sebagai laki-laki dan perempuan doang. Dia mengenal LGBT tadi? Yes. Ada yang namanya bisu, ada yang namanya apa, nanti teman-teman yang nonton podcast ini mungkin bisa lihat lagi tuh tentang bagaimana progresifnya budaya Bugis atau suku Bugis melihat ini. Gitu. Kemudian misalkan dalam konteks, kalau gue pernah podcastan, waktu itu sama salah satu maestro Lengger. Lengger itu budaya tari dari Jawa, dari Jawa Tengah, itu yang di daerah-daerah yang kita sebut sebagai Republik Ngapak gitu ya, Purwokerto, Cilacap dan yang lain sebagainya, itu kan ada budaya Lengger. Dalam budaya Lengger itu mereka tidak mengenal gender yang biner. Berarti mereka siapa itu, aja bisa? Iya, mereka itu memaknai Lengger itu sebagai ekspresi gender yang sangat fluid gitu, yang sangat cair dan sangat dinamis. Jadi maksud gua kalau kita ngomong budaya Barat dan budaya Timur, jangan-jangan hari ini itu sudah tidak serelevan itu. Karena contoh lo ngomong budaya Barat, ngomong Amerika gitu, mereka masih menyebut the founding father. Yes. Emang nggak ada perempuan nih, kok nyebutnya founding father? Ada kok, tapi kenapa nggak pernah sebut founding mother gitu? Nggak pernah kan? Yang kayak gitu, bias-bias. Tapi berarti dari pembicaraan kita ini nggak ada dong negara yang bisa menerapkan. Udah ada tidak? Kesetaraan gender itu yang lebih begini loh. Minimal. Lagi-lagi kalau menurut gue ya, kalau ketika kita ngomongin negara sebagai sebuah entitas, kita ngukurnya, tolok ukurnya adalah dari bagaimana Enggak, ini gue bertanya ini supaya... Bener, paham. Tapi justru gue yang gue pengen ngomong adalah mengukur implementasi dia terhadap kesetaraan gender itu dalam bentuk regulasi, dalam bentuk implementasi, dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan terhadap minoritas gender yang lain. Oke. Negara kita masih terlalu rendah ya dibanding negara-negara lain ya. Kalau pertanyaan itu gue mesti riset lagi, ntar lanjut podcastnya malam. Cukup panjang. Maksud gue adalah ukurannya itu aja. Negara mana yang kemudian berhasil mengeluarkan undang-undang misalkan, atau kemudian juga berhasil mengeluarkan atau menjamin perlindungan terhadap perempuan dan terhadap minoritas gender ataupun ekspresi gender lainnya ataupun orientasi seksual lainnya gitu ya, yang memang menyeluruh buat mereka, nggak hanya tidak diskriminatif terhadap mereka. Karena lagi-lagi kalau lu diskriminatif ujung-ujungnya kekerasan. Iya, saat ini negara kita masih memberikan masih jauh banget. Bahkan bahasa yang kita coba galakkan terus adalah baru ayo gerak bareng untuk istilahnya untuk ngajak gerak dulu gitu. Itu juga masih PR dan masih istilahnya kalau kita bahasa kampanyenya tuh masih di fase awareness gitu. Spreading the awareness gitu, masih belum engage gitu atau build more conversation-nya gitu. Jadi bener-bener kita tuh masih trigger orang untuk paham kenapa gue perlu. Jadi kayak dari teman-teman gue sekitar aja deh gitu. Kenapa gue perlu gerak? Itu masih banyak banget pertanyaan. Nah, spreading awareness ini kalau mau ditarik ke tanggung jawab negara, itu adalah tanggung jawab negara untuk memberikan edukasi yang proper terhadap ternyata hari ini bukti-bukti sains dan yang lain sebagainya juga sudah menunjukkan bahwa gender itu nggak biner loh. Bahwa ternyata kita juga harus ngelihat bahwa perempuan itu tidak dalam posisi yang subordinat dari laki-laki loh. Tapi dia posisinya setara dan yang lain sebagainya. Tapi kan sekarang banyak pemimpin perusahaan, banyak pemimpin partai juga ada yang tadi kita bicarakan, sudah banyak perempuan kan. Jauh lah sebelum, kalau menurut gua ya sebelum Orde Baru lepas itu ya sekarang peningkatannya ada, cuman mungkin belum signifikan. Ya mungkin karena mungkin, Tapi karena tadi yang dibilang tadi nggak dipadu-padankan dengan peraturan yang dibuat tadi itu tidak memihak penuh kan. Dan yang kedua adalah kita juga perlu mempertimbangkan faktor privilege tadi lagi gitu loh. Mungkin kalau secara profesi saat ini gue bisa bilang bahwa
bisa bilang bahwa sudah banyak ruang, nggak usah banyak deh gitu. Dari sekian tahun gue lulusan SMA, sekarang bisa as sublead di bawah director gue gitu. Gue perempuan, bukan laki-laki. Oke, berarti gue punya kesempatan. Tapi gue juga sadar gue punya privilege di banyak hal dalam perjalanan karir gue. Tapi pun masih banyak profesi-profesi lainnya yang memang tidak ada privilege itu, belum ada privilege itu, kesulitan punya privilege itu. Padahal individu-individunya bisa dan mau sebenarnya, tapi belum ada. Sehingga ya itu tadi, bukan cuma sekedar bisa apa enggak ya, tapi ada privilege juga, itu juga sedikit banyak berpengaruh. Ya. Dalam situasi yang ideal, harusnya apa yang berhasil di-achieve oleh Nina dalam yang barusan diceritain gitu ya, itu harusnya bisa di-achieve oleh semua perempuan tanpa privilege gitu maksud gue. Hari ini Nina bisa achieve itu gara-gara dia yang bilang tadi lo sendiri yang bilang lo punya some kind of privilege seperti itu. Iya, gue berada di lokasi, gue berada di company yang kebetulan mendukung gitu. Gimana orang yang nggak di company itu kan? Iya, yang nggak ngelihat seberapa proper gue bekerja, tapi dia tahu skill gue gitu. Itu buat gue pun jadi sebuah privilege. Harapan kepada pemerintah saat ini untuk kesetaraan gender. Nah, tuh harapan kepada pemerintah. Gitu. Buat gue balik lagi, karena nggak akan jadi gerakan besar sebelum ada gerakan-gerakan kecil yang memang benar-benar efektif untuk dilakukan. Sehingga gue cuma bisa berharap selalu adanya edukasi yang benar-benar efektif. Berarti dua peran itu penting. Itu menurut gue penting gitu. Gimana harapannya? Harapan itu dulu gitu. Karena kalau gue pun belajar ya, mungkin teman-teman banyak yang mendapat akses edukasinya lebih banyak gitu. Buat gue yang bahkan gue masih bisa bilang gue tuh awam, walaupun gue berkecimpung di komunitas ya, gue masih awam. Gue bisa dapatkan edukasi itu pun datangnya belum 100% dari pemerintah. Gue datangnya dari komunitas lain, dari koalisi, dari teman-teman NGO, dari beberapa yang emang punya concern isu yang sama gitu. Tapi gue belum dapat dari negara gue sendiri. Gue ya. Berarti itu kurangnya. Itu harapannya gitu loh. Harapannya pemerintah ikut. Anda terutama paling awal dulu, karena kalau gue balik ini gue ngetepinnya adalah dari sistem kerja gue lah ya sebagai seorang strategis gitu. Setiap kita buat campaign di awal kita perlu bangun awareness-nya dulu kan, berarti perlu educate, perlu inform untuk menciptakan respon-respon baru. Itu tugas pemerintah. Gue itu perlu, karena kan masyarakat kita masyarakatnya Indonesia kan, pemerintah kan bantu masyarakat kita. Simpel. Kalau gue kerja di isu HAM. Kalau kita ngomong dalam kerangka hak asasi manusia, itu kita kenal dua istilah. Istilah yang pertama adalah duty bearer. Istilah yang kedua adalah rights holder. Rights holder itu atau pemegang hak itu adalah semua orang, bukan gender. Semua orang gitu ya. Semua orang yang ada di dalam, kalau kita ngomong dalam konteksnya Indonesia, semua orang, bukan semua warga negara Indonesia, tapi semua orang yang ada di dalam yurisdiksi Indonesia. Itu kan. Berarti bukan hanya warga negara, bukan hanya warga negara, semuanya. Duty bearer adalah pemangku kewajiban. Jadi kalau rights holder adalah pemegang hak, duty bearer itu adalah pemangku kewajiban. Dan pemangku kewajiban hanya satu, negara. Ya. Nah, jadi kemudian kalau semuanya kita tadi, pertanyaan terakhir adalah apa harapan lo terhadap negara dalam hak kesetaraan gender? Negara harus memainkan semua aspek yang dimungkinkan untuk menghapuskan diskriminasi terhadap gender-gender tertentu. Kalau dalam konteks ini perempuan, juga termasuk minoritas-minoritas gender yang lainnya, yang non-biner tadi. Gitu. Apa bentuknya ya tadi? Edukasi yang proper, perlindungan yang perlindungan yang konkret, ya kan? Kemudian aparat yang tidak diskriminatif terhadap perempuan, sehingga tidak lagi terjadi ketika perempuan ngomong, gue diperkosa, terus polisinya nanya, lo tapi nikmatin juga kan, lo meremlek juga kan, lo ikut goyang juga kan tai tuh yang kayak gitu maksud gue. Tapi satu lagi gue mau nanya, oke, kita pembahasan tuh sebelum kita tutup ya. Tapi apakah itu tidak termasuk ke isu agama? Masuklah. Nah, makanya gue bilang tadi, kita mau bilang kesetaraan gender, pemerintah mau kesini, tapi nanti akan diangkat lagi, ada yang ngegoreng lagi di isu agama. Itu beratnya. Menurut dari kita, omongan kita tadi nih ya, lo mau pengen kesetaraan di gender, ini semua, tapi kan nanti kembali lagi.
Bener? Ya, oke. Gue akan menggunakan perspektif Apa tuh? masih sebagai dengan orang yang edukasinya bahkan masih kurang. Karena gue pun bener-bener, to be honest, masih sangat butuh tahu dulu gitu. Dan itu juga sama, bahkan gak usah ngomongin PR negara, PR pribadi aja, ini adalah daily question. Gue mau bantu teman-teman minoritas dan perempuan, tapi gue juga meyakini agama, gue juga berhidup bersama kehidupan beragama gitu. How it will bisa berjalan beriringan dan selaras gitu. Ya. Yang gue pahami adalah agama dan kepercayaan salah satu elemen negara. Iya, karena negara kita itu gitu ya. Betul. Tapi apakah ini akan jadi pertanyaan balik gitu? Audiens juga ya. Mungkin kalau misalnya bahasa-bahasa yang di ini berat nih omongannya, ini berat. Hanya di komen nih, jawab di komen gitu ya, kasarnya gitu ya. Ini berat nih. Apakah itu satu-satunya elemen yang menjadi patokan? Pertanyaan kan balik ke situ lagi. Karena gue pun belum bisa jawab itu. To be honest gitu loh. Gue tidak bisa menjawab itu. Tapi yang hadir dari pertanyaan dari gue yang bertanya sama diri sendiri bukan sekedar nyari jawabannya. Tapi kan kita hidup beragama, and then apakah kita harus ngalahin yang mana? Gitu kan. Kalau ini pertanyaan bodor gitu. Apakah gue mau ngikutin agamanya atau gue peraturan negaranya? Ya, tapi yang hadir adalah pertanyaan sampai sedetik ini, mungkin lo bisa jawab. Apakah hanya agama salah satu elemen hidup di negara gue ini? Gitu. Kalau jawabannya bukan hanya agama, it means udah bukan pertanyaan, bukan gue yang harus cari jawaban sendiri atau gue mencoba meminta jawaban bareng-bareng, tapi gue butuh bantuan lo semua, teman-teman, untuk cari jawabannya bareng-bareng. It means you have to answer it together, nggak bisa jadi dari jawaban gue. Agama ya? Kalau gue sih straightforward aja. Apa tuh? Ya agama dalam banyak hal dia menjadi alasan terjadinya banyak pelanggaran HAM. Iya, itu kan tadi makanya saya bilang. Itu kan tafsir agama ya, lebih tepatnya tafsir agama dalam banyak hal dia adalah alasan dari terjadinya pelanggaran HAM. Tapi apakah HAM bertentangan dengan agama? Ya enggak juga. Di dalam HAM juga dijamin hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan. Termasuk di dalamnya, ini menarik nih. Kalau kita ngomongin HAM dan agama, yes, agama dalam banyak hal kemudian menjadi alasan dari terjadinya pelanggaran HAM. Tapi di saat yang bersamaan, HAM juga melindungi hak setiap orang, menjamin hak setiap orang untuk beragama dan berkeyakinan, termasuk untuk tidak beragama dan untuk tidak berkeyakinan. Oh iya? Iya. Jadi kalau misalkan kita lihat di dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia tahun 1948, itu ada hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan. Itu kan dikeluarin sama PBB. Tapi PBB juga bikin komentar umum. Komentar umum itu istilahnya kalau kita itu tafsiran. Termasuk di dalamnya adalah hak setiap orang untuk tidak beragama dan tidak berkeyakinan. Jadi aneh kalau kemudian kita juga menjamin hak setiap, kalau HAM juga menjamin hak setiap orang untuk tidak beragama dan tidak berkeyakinan, tapi kemudian tafsir agama dijadiin patokan, jadi kontradiktif tuh maksud gua. Itu dia yang membuat dan susah. Dan lagian sebetulnya kalau kita mau ngomong agama yang selama ini tafsirannya adalah menempatkan posisi laki-laki di atas perempuan. Ya kan gitu. Ini gue pengen ngomong nih. Makanya kan ada agama yang kita kan selalu beranggapan agama menempatkan posisi laki-laki di atas perempuan. Agama menempatkan gender yang diakui hanya laki-laki dan perempuan, lalu menegasikan gender-gender yang lain. Itu agama yang mana? Agama itu banyak, Bos. Iya kan? Ya, kita kan agama itu kan banyak ya. Agama-agama samawi oke. Kita harus mengakui bahwa agama-agama samawi adalah agama-agama yang tadi itu, yang kemudian yang tafsirnya menempatkan perempuan di atas laki-laki dan perempuan, yang kemudian menganggap bahwa yang di luar laki-laki dan perempuan dan di luar hubungan laki-laki dengan perempuan adalah dosa. Tapi sebetulnya ada agama-agama lain yang tidak seperti itu. Contoh, bokap gue Chinese, gue paham sedikit banyaknya soal kepercayaan Konghucu gitu. Di dalam Konghucu itu ada satu dewi namanya Dewi Kuan Yin. Itu dia trans. Jadi dalam banyak literaturnya itu banyak yang menyebut bahwa kemunculan pertama Dewi Kuan Yin itu adalah laki-laki.
lalu kemudian dia muncul menjadi dewi yang adalah perempuan. Apa sih pesan yang coba digambarin dari situ? Gender fluidity kan? Kecairan gender itu tadi. Tapi kan kita nggak mau pungkirin kita hidup di Indonesia. Iya. Benar nggak? Benar. Nah, makanya kita ngomong pakai bahasa Indonesia. Makanya gue bilang kita nggak memungkirin itu kan. Kita nggak bisa. Nah, mayoritas Indonesia tuh Muslim. Makanya itu kalau gue ini pribadi gue ya, makanya itu membuat itu jadinya sulit untuk terlaksana atau tersosialisasi, ya itu salah satunya. Iya. Karena dicampur adukan satu agama dengan ini, tidak pure seluruhnya, garis besarnya diambil dari semuanya agama untuk membuat ini, tapi itu salah satunya. Itu justru akan balik lagi ke pertanyaan gue tadi, kan berarti gini, tadi tersebut ya, satu mayoritas. Iya, Indonesia itu ya yang kan? membuat. Mayoritas. Apakah semua? Lo hidup minta kesamaan hak, ini kan sebenarnya kan terus bolak-balik gitu. Ini lucunya gitu. Lo minta kesamaan hak, sama-sama diberikan kebebasan, termasuk bagi gue pun juga berada di mayoritas. Gue juga perlu punya ruang aman dan kebebasan dalam berekspresi atau gue menganut agama gue, balik lagi gitu ya. Yang kebetulan agamanya mayoritas gitu. Gue bisa balikin lagi pertanyaan, and then apakah yang minoritas tidak memiliki hak yang sama? Itu. Nah, jawabannya akan balik lagi sulit. Yes, sulit, betul. Sedangkan undang-undang mengatur itu kesamaan. Yes, berarti kan ada kesenjangan dan gap di situ kan. Ya itu yang gue bilang, bahkan gue pun tidak bisa menjawab itu gitu loh. Ini nggak bisa gue doang dan nggak bisa sekedar kayak tadi cuma pemerintahnya doang gitu. Nggak cuma gue-nya doang gitu. Karena gap ini masih terus gumulannya tuh di situ doang gitu loh. Oke, gue perlu ngikutin mayoritas, and then di waktu yang berbeda gue bertanya minoritas punya hak yang sama, tapi gue nggak bisa secara tidak langsung sebagai minoritas nggak bisa punya haknya karena gue tanpa sadar tertekan dengan adanya mayoritas, itu akan terus bolak balik lagi. Makanya pertanyaan yang hadir adalah apakah hanya itu elemennya? Nah, gue juga pengen, ini mungkin karena tadi udah diingetin ya, terakhir gitu ya. LGBT? Bukan. Gue pengen ngomong soal begini. Kalau gue selalu menganggap bahwa mayoritas dan minoritas itu adalah masalah. Mayoritarianisme atau paham yang menganggap mayoritas adalah yang paling benar, itu adalah salah menurut gue. Sekarang kita di dalam ruangan ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 orang. 9 orang nih, 9 orang ada di ruangan ini. Kemudian 7 di antara 9 orang ini, gitu ya, menginginkan gua mati. Apakah kemudian pembunuhan terhadap gua dibenarkan? Ya enggak. Enggak kan? Iya. Itu. Jadi mayoritas gak selalu benar, dan jangan-jangan kita nggak bisa ngelihat semua hal dengan perspektif mayoritas dan minoritas, tapi soal proporsionalitas maksud gua. Enggak. Nah, untuk isu nih LGBT nih. Gua sih dukung LGBT habis-habisan. Gua mau nanya ke LGBT itu di sini kan jadi sama ya tuh mayoritas dan minoritas kan. Minoritas dia kan. Menurut pandangannya. Tadi udah bilang duluan nih, dukung gua. Pandangannya kok bisa ngedukung? Ya kenapa kita harus gak dukung orang? Maksud gua pertanyaannya kadang-kadang kenapa lo mendukung? Justru jangan-jangan pertanyaan dibalik, kenapa lo harus nggak mendukung? Enggak, maksudnya argumen lo apa membuat lo harus mendukung bukan kita menyuruh orang? Itu hak, karena itu hak. Karena itu hak aja. Dan menurut gua semua orang berhak atas haknya gitu maksud gua. Karena lagi-lagi kalau tadi mau tarikannya adalah instrumen HAM misalkan, dia menyebut semua orang. Dia ngomong laki, perempuan, non-biner atau segala macam. Kalau mau ngomong konstitusi juga bahasanya setiap orang. Selesai maksud gua. Setiap orang mau dia bentukannya apa, mau dia laki, mau dia perempuan, mau dia laki penyuka laki, mau dia laki penyuka perempuan, mau dia perempuan penyuka laki, mau dia perempuan penyuka perempuan, mau dia laki yang kemudian menjadi perempuan atau kita sebut sebagai transpuan, mau dia perempuan menjadi laki-laki yang kita sebut sebagai transpria, mau dia Kristen, Islam, Konghucu, Buddha, Hindu, Katolik, mau dia nyembah pohon, mau dia apa, itu semua punya hak yang sama. Yes. Hari ini nih, kalau misalkan gua memutuskan bahwa mulai hari ini
tanggal 30 Juli gue memutuskan menjadi seorang penyembah gelas gitu. Gak apa-apa kan? Itu hak gue kan? Itu hak gue kan? Terus negara nggak punya kewenangan apapun buat mendiskriminasi. Betul. Untuk melarang gue menyembah gelas. Untuk buat kalau Nina gimana? Gue straightforward bahwa gue mendukung. Mendukung? Yes. Kenapa? Again, sebenarnya 11-12 alasannya. Gini, gue hidup sebagai manusia. Gue expect any kind of role that I have, people know me as a human. Begitupun juga bagaimana gue memperlakukan siapapun lo, apapun lo, apapun sembahan lo, gitu. Seperti apa gaya lo hidup, you're human and so do I, so do you. Sama-sama menghargai. Iya, yang gue perlu pahami adalah lo adalah manusia. Lo punya hak yang sama, lo punya kewajiban atas hidup lo yang selaras sama gue juga, gitu. Berkehidupan bersama di satu negara ini, nggak usah di negara ini, di tempat ini, gitu. So pertanyaan balik, kenapa gue harus gak dukung? Gitu loh. Karena kita semua mempunyai hak yang sama. Yes, persis. You have your own space, I have my own space. Gitu loh. Gue punya pandangan yang berbeda, lo punya pandangan yang berbeda, tidak semerta-merta membuat gue tidak mendukung lo as a human. That's it. Apapun role lo, apapun label yang lo melakukan. Ya, oke. Oke teman-teman, jadi itu ya. Saya ambil poinnya nih. Poinnya yang saya dapat dari obrolan sama teman-teman di sini itu bahwasannya adalah mayoritas minoritas itu bukan jadi halangan, membuat penghalang buat siapapun, masyarakat atau makhluk hidup di Indonesia dulu, di Indonesia atau di dunia manapun, itu jangan jadi penghalang buat kita mengekspresikan diri kita atau mengkotak-kotakan. Jadi apapun semuanya intinya adalah kalau negara mau maju, Indonesia mau lebih baik, itu tidak bisa mengkotakkan satu kultur atau satu generasi atau satu kumpulan atau satu komunitas yang membuat itu mempropaganda siapapun orangnya atau mempropaganda kita menjadi pecah ataupun tidak setuju. Jadi tetap berpikirannya harus lebih positif karena hak semua orang untuk berpendapat, melakukan apapun asal tidak melanggar hukum itu dilindungi oleh undang-undang. Itu aja dari saya, gue bisa, lu bisa.